A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon korkod adalah pohon Yahudi. Dikabarkan bahwa saat ini Bani Israel atau Yahudi telah menanam banyak pohon korkod. Pohon korkod telah dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa di akhir zaman orang-orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon korkod. Hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. Lalu kaum muslim akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon korkod, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis Muslim dan Imam Ahmad. Dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan lafaz, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai, mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Sedangkan Ibnu Majah membawakan berita tentang peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi serta pohon korkod ini dalam hadis yang panjang tentang kemunculan Dajjal dan fitnahnya. Adapun disandarkannya pohon korkod sebagai pohon Yahudi yang akan menjadi tempat persembunyian mereka, ini menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah, meski itu benda-benda mati tak bernyawa, ada yang tidak taat kepada perintah Allah dan melakukan hal yang tidak disukai Allah. Sebagai contoh, yaitu perbuatan sebuah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam saat beliau mandi, sehingga Nabi Musa pun memukulnya. Pelajaran dari hadis ini adalah kewajiban mengimani seluruh perkara gaib yang diberitakan Rasulullah SAW sebagai tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak sah keimanan seseorang sehingga dia mengimaninya. Dan juga berkenaan dengan mukjizat bagi Rasulullah SAW karena banyak berita gaib yang beliau sampaikan pada masa beliau masih hidup betul-betul terjadi sesuai kenyataan. Dan yang belum terjadi pasti akan terjadi karena berita yang beliau sampaikan adalah hak atau benar. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 26-27. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 50. Tentang Bani Israel, kenapa kadang suka dibilang dengan Yahudi? Siapa itu Bani Israel? Mengapa mereka banyak dibahas dalam Al-Quran? Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sendiri adalah cucu Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam juga dikenal dengan nama Israel. Beliau memiliki 12 putra dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mereka inilah Bani Israel lahir. Riwayat bangsa ini dimulai dari Mesir sebelum zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, pada masanya, Bani Israel tergolong istimewa. Hal ini terbukti dari banyaknya pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sifat Bani Israel dalam Al-Quran. Di balik keistimewaan Bani Israel, mereka memiliki banyak sifat buruk. Semua sifat buruk ini dijabarkan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran umat Islam agar menjauhi sifat-sifat tersebut. Selain itu, ada sekitar 12 nabi yang diutus di antara Bani Israel. Mereka adalah Yakub alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Yahya alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan sedikitnya 1 anak perempuan di antaranya. Dan Nabi Yakub juga memiliki 4 istri, dan dari istri yang kedua itulah memiliki 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Yakub yang kedua itu yang bernama
Rahil. Nabi Yakub memiliki seorang putra bernama Yusuf yang sangat tampan dan piawai dalam banyak hal. Yusuf kemudian dikenal sebagai utusan Allah, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Mereka merupakan kaum yang dilalui banyak nabi, sampai nabi terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kaum Bani Israel disebut Yahudi? Maksudnya, Nabi Yakub itu berjalan pada malam hari ke negeri pamannya yang bernama Laban, di kampung Ur distrik Kildani, Irak. Karena melakukan Isra atau perjalanan malam, Nabi Yakub diberi gelar Israel oleh malaikat Jibril. Adapun kata Yahudi berasal dari penisbatan segolongan kaum kepada seorang putra Nabi Yakub yang paling banyak memiliki keturunan yang bernama Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Yakub, seseorang yang hidup di sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Di samping Nabi Yusuf memiliki saudara-saudara yang berbeda ibu dari ayah yang sama, Nabi Yusuf juga memiliki seorang adik bernama Bunyamin. Kadang ada yang menyebutnya Benyamin. Nabi Yusuf adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada kaum Kan'an dan Hyksos di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf membenci Nabi Yusuf karena iri dengan perlakuan istimewa Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Perlakuan istimewa tersebut berakar dari cintanya Nabi Yakub kepada Rahel, ibu Nabi Yusuf alaihissalam, dan Benyamin. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke sumur. Saudara Nabi Yusuf yang menyuruh membuangnya di sumur, berdasarkan beberapa pendapat, ada yang menyebutnya ia bernama Syamun, Yehuda, atau Raubil. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan, aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Bapaknya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarkanmu tabir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana ia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Surat ke-12 Surat Yusuf ayat ke-6. Di dalam ayat ke-8 surat Yusuf, kisah itu bermula ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesamanya sendiri, "Sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapak kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapak kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata." Ramai di antara mereka berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapak kamu tertumpu kepadamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna." Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam sumur, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir yang lalu lalang di situ, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu." Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata, "Hendaklah melepaskan dia ke dalam sumur," mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepada Yusuf, "Sesungguhnya engkau, wahai Yusuf, akan terselamatkan dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak sadar atau tidak mengingatnya lagi." Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, "Tidak, bahkan nafsu kamu membenarkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan hanya kepada Allah lah
memohon pertolongan mengenai apa yang kamu katakan itu. Raja Mesir yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam adalah Khidfir bin Rauhib. Khidfir adalah seorang pejabat tinggi di Mesir yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam dari para pedagang yang membawanya ke Mesir. Nabi Yusuf memiliki 2 istri, yaitu Asenat dan Zulaiha. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha diceritakan dalam surat Yusuf ayat ke-23 sampai 29. Pendapat yang paling masyhur dari kalangan hadis Islam menyebutkan bahwa istri Nabi Yusuf bernama Zulaiha. Zulaiha disebutkan sebagai istri dari majikan Yusuf di Mesir sebelum Yusuf dipenjara. Dalam Al-Quran, Zulaiha disebut sebagai istri Aziz atau sang penguasa atau sang raja. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha juga disebutkan dalam tradisi Yahudi di mana ia dikenal sebagai istri Potifar. Dalam Alkitab, istri Yusuf disebutkan bernama Asnat, putri dari Potifar. 6 sifat Bani Israel dalam Al-Quran, berwatak keras adalah salah satunya. Sifat Bani Israel di dalam Al-Quran: 1. Keras dan penentang. 2. Tamak dan kikir. 3. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Jalim dan pendengki. 5. Memiliki rasa bangga berlebihan. 6. Suka bertanya hal yang tidak penting dan suka mengingkari perjanjian atau suka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, ia akan menemukan banyak sekali kisah tentang Bani Israel. Berikut ini sifat Bani Israel yang tertuang dalam Al-Quran. 1. Keras dan penentang. Bani Israel terkenal dengan sifat keras kepala dan penentang. Karakter tersebut terlihat pada pertentangan yang mereka berikan kepada nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Bani Israel menolak patuh terhadap Nabi Musa alaihissalam dan tidak mau mendengar nasihat Nabi Harun alaihissalam. Sifat penentang ini digambarkan dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 54. Ayat ini menceritakan bagaimana Bani Israel menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa menyuruh mereka untuk bertaubat. Ayat lain menceritakan bagaimana Bani Israel menentang perintah Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki Baitul Maqdis, Palestina, dan berperang menghadapi bangsa yang tinggal di dalamnya. Akibat dari penolakan ini, Allah menurunkan azab yang menyebabkan Bani Israel tersesat di Gunung Sinai selama 40 tahun. Bani Israel mengingkari perjanjian untuk tidak menyekutukan Allah, tetapi malah menyembah patung anak sapi. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, yaitu bunuhlah diri kamu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat, lagi Maha Mengasihani." Bani Israel mengingkari perjanjian. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83 juga disebutkan, "Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, akan tetapi kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Akibat dari terlalu mencintai kebendaan berlebihan, Bani Israel ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata di dunia ini. Padahal hanya dengan melihat cahayanya saja, kita tidak akan kuat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata di dunia ini, kecuali nanti di alam akhirat. Karena Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melihatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-55, "Dan ingatlah Bani Israel ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang atau dengan mata kepala kami sendiri. Maka karena itu kamu disambar petir, sedangkan kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.'
Sebagian ulama mengatakan pingsan dari sambaran petir itu. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 186 surat Al-Baqarah, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam surat Qaf, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam surat ke-24 yaitu surat An-Nur ayat ke-35 yang artinya Allah cahaya langit dan cahaya bumi, atau Allah pemberi cahaya kepada langit dan kepada bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Allah Maha meliputi segala sesuatu adalah salah satu sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah Maha meliputi segala sesuatu yaitu dalam surat An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Juga dalam surat Fussilat ayat ke-54, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Allah Maha meliputi segala sesuatu berarti Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan yang diucapkan maupun yang hanya terlintas di dalam hati dan pikiran manusia. Allah Maha meliputi segala sesuatu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang luas, mencakup dan meliputi segala sesuatu tanpa kecuali. Allah Maha meliputi segala sesuatu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segalanya. Keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Dan ingatkanlah mereka, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, ketika Ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang nabi, dan Ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu dijadikan budak dan diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Dan Ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari umat-umatnya yang ada pada masa itu. Dalam surat kelima yaitu surat Al-Maidah ayat 21 yang artinya Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah Palestina yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik mundur ke belakang. Kalau kamu mundur, maka kamu kelak akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Mereka menjawab, wahai Musa, bahwasanya di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah Tuhan, lagi yang telah diberi nikmat taufik oleh Allah kepada keduanya. Mereka berkata, seranglah mereka melalui pintu itu, karena
Apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah diri setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Mereka menolak dengan berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya, selagi kaum itu masih berada di dalamnya. Oleh itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sini duduk menunggu." Nabi Musa merayu kepada Allah dan berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Oleh itu, pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu." Allah berfirman, "Sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka, Bani Israel, untuk memasukinya selama 40 tahun. Mereka akan mengembara dengan bingung di sepanjang masa tersebut di padang pasir Sinai, maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu." Sifat Bani Israel yang kedua adalah tamak dan kikir. Selain keras kepala, sifat Bani Israel dalam Al-Quran lain adalah tamak dan kikir. Mereka tidak pernah mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan kepada mereka. Alhasil, Bani Israel selalu merasa kurang terlepas dari apapun yang sudah mereka dapat. Sifat tamak ini tergambar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-61. Yang artinya, "Wahai Musa, kami tidak sabar dengan makanan yang semacam saja. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dari mentimunnya, dan bawang putihnya, dan adasnya, serta bawang merahnya." Nabi Musa menjawab, "Adakah kamu mau menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke kota, karena di sana kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta itu." Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah, dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya, dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sifat Bani Israel yang ketiga adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memerintahkan Bani Israel untuk hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada sesama, menunaikan zakat dan sholat, serta bertutur kata yang baik. Namun hampir seluruh bangsa ini tidak mematuhi perintah tersebut. Dengan demikian, Bani Israel tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan ini juga digambarkan saat mereka menawar syariat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam agar ibadah mereka lebih ringan. Mereka juga mengubah-ubah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-83, "Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikan zakat. Akan tetapi, kamu berpaling atau mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Dalam Surat Al-Baqarah ayat ke-87, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu dengan sombong takabur menolaknya, sehingga sebagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebagian yang lain pula kamu membunuhnya." Dalam Surat Al-Baqarah ayat ke-88 yang artinya, "Dan mereka kaum Yahudi atau Bani Israel berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit sekali mereka yang beriman." Dalam Surat Al-Baqarah ayat ke-89, "Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yaitu Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat,
sedang mereka sebelum itu senantiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu kebenarannya, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya, maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-90, yang artinya, sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka memberi kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan dari limpah karunia-Nya, wahyunya, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Surat Al-Baqarah ayat 91, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Akibat ketidaktaatannya dan sikap suka menentang mereka, Allah menurunkan azab kepada Bani Israel. Dalam suatu ayat diceritakan bahwa Allah mengubah Bani Israel yang menentang perintahnya menjadi kera. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-65, yang artinya, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sifat buruk Bani Israel yang keempat adalah jalim dan pendengki. Sifat jalim dan pendengki pada Bani Israel terlihat dalam kisah Nabi Yusuf. Ke-10 kakak Nabi Yusuf iri dengan kasih sayang yang dicurahkan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Mereka juga iri terhadap mukjizat mimpi yang diperoleh oleh Nabi Yusuf. Karena rasa iri tersebut, mereka menjalimi Nabi Yusuf dengan cara membuangnya ke sumur. Selanjutnya mereka berbohong kepada ayah mereka dengan berkata bahwa adik mereka Yusuf dimangsa hewan buas. Sifat buruk Bani Israel yang kelima adalah memiliki rasa bangga berlebihan. Bani Israel memiliki rasa bangga berlebihan, mereka merasa sebagai keturunan para nabi dan sangat bangga akan hal itu. Selain itu, Bani Israel juga meremehkan bangsa lain, mereka menganggap bangsa lain bukan siapa-siapa karena bukan keturunan para nabi. Mereka lupa bahwa setiap insan adalah sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah keimanan. Akibat kesombongan mereka, Bani Israel akhirnya tersesat dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Ayat yang menceritakan kesombongan Bani Israel adalah Quran Surat Al-Maidah ayat ke-18. Ayat tersebut menceritakan bagaimana orang Nasrani dan Yahudi pernah mengaku diri mereka sebagai anak-anak Allah dan bahwa Allah mencintai mereka. Dalam Surat Al-Maidah ayat 18 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 80 yang artinya, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-81 yang artinya, apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya, siapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi dan ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-82 yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli surga, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in,
siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tiada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati jika mereka beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177 yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab suci, dan nabi-nabinya, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, sifat buruk Bani Israel adalah suka bertanya hal yang tidak penting. Salah satu sifat Bani Israel dalam Al-Quran adalah suka bertanya hal-hal yang tidak penting. Sifat ini terdengar sepele dan tidak terlalu merusak, namun faktanya sifat tersebut telah menciptakan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-67 hingga ke-73, sifat ini digambarkan melalui kisah saat Bani Israel diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina. Bukannya langsung mematuhi perintah Nabi, mereka malah bertanya banyak hal mengenai detail sapi yang harus disembelih. Mereka bolak-balik bertanya kepada Nabi Musa tentang detail sapi tersebut karena meremehkan keseriusan perintah Nabi Musa dan mereka juga malas melaksanakan perintahnya. Itulah kenapa mereka mengulur waktu penyembelihan, bahkan hampir tidak melakukan perintah tersebut. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai ke-74. Surat Al-Baqarah ayat ke-74 yang berbunyi, "Setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga ia yaitu hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar, ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." Di dalam Al-Quran diterangkan, Nabi Musa diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 9 mukjizat. Di antaranya adalah 1. Tongkat yang berubah menjadi ular, 2. Membelah laut merah, 3. Menghidupkan orang mati, 4. Tangan yang memancarkan cahaya, 5. Banjir besar, 6. Gunung Sinai terangkat, 7. Angin topan, 8. Belalang, 9. Kutu dan katak. Mukjizat Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran dan dalam beberapa surat, di antaranya surat Al-Qasas, surat Al-An'am, surat Toha, surat Asy-Syura, surat Al-A'raf, surat Al-Baqarah, dan surat An-Nisa. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-101 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas nyata membuktikan kebenarannya. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang hal itu." Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya, lalu berkatalah Fir'aun kepadanya, "Sesungguhnya aku pikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena perkara pribadi. Beliau adalah manusia yang paling lembut kepada sesama makhluk yang berinteraksi dengannya. Akan tetapi, dalam sebuah peristiwa, muka beliau memerah, menahan amarah. Sebabnya, beliau mendengar salah satu kalimat yang terlontar dari lisan mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan apakah yang disampaikan oleh Al-Faruq atau Umar? Hingga wajah Nabi memerah. Umar bin Khattab sebagaimana dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dari sahabat mulia Abdullah bin Jabir, baru saja mendatangi salah satu keturunan Yahudi Bani Quraisyah di Madinah. Dari sahabatnya itu, khalifah kedua kaum muslimin ini, yaitu Umar bin Khattab, mendapatkan potongan ayat Taurat yang asli. Ia, tutur Umar dengan nada riang,
menuliskan beberapa kalimat singkat tapi padat maknanya. Lalu Umar meminta izin Nabi, "Bolehkah aku memberikannya kepadamu ya Rasulullah?" Kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyaksikan kejadian amat penting ini, melihat wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung berubah. "Tidakkah engkau?" tanya Jabir kepada Sayyidina Umar. Melihat perubahan wajah memerah menahan amarah Rasulullah, menyadari kekeliruannya itu, Sayyidina Umar segera mengucapkan kalimat agung yang amat masyhur ini. "Saya rela Allah Ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku." Tunai mendengar pengakuan Umar tersebut, Jabir menuturkan, maka hilanglah kemarahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, dan aku merupakan nabi yang menjadi bagianmu." Bagaimana kira-kira respon Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika beliau masih berada di tengah-tengah kita, padahal Umar dalam riwayat di atas hanya hendak mengkonfirmasi kebenaran kalimat dalam kitab Taurat tersebut dan tidak sedikit pun menafikan makna Al-Quran. Sedangkan kini ada begitu banyak kaum yang mengakui cendekiawan muslim, atau minimal disebut demikian oleh kelompoknya, lalu bertanya retoris seraya meragukan makna Al-Quran. "Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan, jangan biarkan kami berpaling dari Al-Quran, dan cegah kami dari merujuk kepada selain kalamu yang suci itu. Amin ya robbal alamin, wallahu a'lam bishawab." Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menemukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang membaca kitab Taurat. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang sedang kau baca, wahai sahabatku?" "Aku sedang membaca kitab Taurat ya Rasulullah," jawab Umar meneruskan bacaannya. "Wahai sahabatku, kenapa kau tidak membaca Al-Quran?" tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lagi. "Ini kan kitab suci juga ya Rasulullah," jawab Umar bin Khattab menutup kitab Taurat yang dibacanya. "Ya Umar sahabatku, dengarkanlah, apapun yang ada dalam kitab Taurat itu dan kitab-kitab lainnya yang dibawa para nabi sudah ada semua di dalam Al-Quran. Jika Musa alaihissalam masih hidup hari ini, maka dia pun akan membaca Al-Quran." Rasulullah memberikan nasihatnya pada sahabat yang dicintainya itu. Umar pun beristighfar dan memohon ampun atas segala hilafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang membawa sebuah kitab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut diperoleh dari orang-orang kitab Yahudi. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki sebuah kitab yang baik dari orang-orang ahli kitab." Rasulullah SAW menjadi marah dan berkata, "Apakah engkau berlaku gegabah, wahai putra Khattab? Demi Allah, aku telah membawa agama ini kepadamu dalam keadaan yang terang benderang. Tidak seharusnya engkau mengingkari kebenaran yang mereka katakan atau mempercayai kepalsuan yang mereka katakan. Demi Allah, seandainya Musa alaihissalam masih hidup saat ini, ia tidak akan punya pilihan lain selain mengikutiku." Pada suatu hari, Umar mendatangi sekelompok orang Yahudi yang sedang membaca Taurat. Umar terkejut mengetahui isi Taurat ternyata membenarkan Al-Quran. Ketika itu, Nabi lewat di depan mereka. Umar lalu berkata kepada orang Yahudi itu, "Aku memohon agar engkau menjawab pertanyaanku ini dengan jujur. Apakah engkau tahu bahwa sesungguhnya beliau itu seraya menunjuk pada Rasulullah adalah utusan Allah?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Memang benar kami tahu bahwa sesungguhnya dia adalah utusan Allah." Kemudian Umar bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau tidak mau mengikutinya?" Ketika kami bertanya tentang penyampaian kenabiannya, kata mereka, Muhammad menjawab Jibril, "Dialah musuh kami yang menurunkan kekerasan, kekejaman, peperangan, dan kecelakaan." "Siapa nama malaikat yang bisa diutus kepada nabimu?" tanya Umar. "Mikail yang menurunkan hujan dan rahmat," jawab salah seorang Yahudi. "Bagaimana kedudukan mereka itu di sisi Tuhannya?" tanya Umar lagi. Mereka menjawab, "Yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya." Umar berkomentar, "Tidak sepatutnya Jibril memusuhi pengikut Mikail, dan tidak patut Mikail berbuat baik kepada musuh Jibril. Sesungguhnya, aku percaya bahwa Jibril, Mikail, dan Tuhan mereka akan berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepada mereka, dan akan berperang kepada siapa yang mengumumkan perang kepada mereka." Kemudian Umar bergegas mengejar Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu. Namun sesampainya ke hadapan Rasulullah, beliau berkata,
Apakah engkau ingin aku membacakan ayat yang baru saja turun kepadaku? Tentu saja, wahai Rasulullah, jawab Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah lalu membacakan ayat itu. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku tinggalkan kaum Yahudi tadi dan menghadap engkau justru untuk menceritakan hal yang kami perbincangkan. Akan tetapi, rupanya Allah telah mendahuluiku." Setiap muslim harus beriman bahwa kitab-kitab tersebut, Taurat, Injil, dan Zabur, berasal dari Allah. Dia harus beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya dan menurunkan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul dalam bentuk lembaran-lembaran, bukan berbentuk kitab yang dibukukan. Suhuf berisi ajaran, hukum, dan ayat-ayat ilahi, namun tidak selalu lengkap seperti kitab suci. Penjelasan lebih lanjut. 1. Wahyu dalam bentuk lembaran. Suhuf berarti lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Wahyu ini diturunkan kepada nabi dan rasul, namun tidak selalu dibukukan menjadi kitab. 2. Perbedaan dengan kitab. Perbedaan utama suhuf dengan kitab adalah bentuknya. Kitab adalah wahyu yang dibukukan, sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran. 3. Contoh suhuf. Beberapa nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, menurut beberapa sumber. 4. Fungsi suhuf. Suhuf berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan penerang bagi kehidupan manusia, meskipun tidak sekomprehensif kitab suci. Dan 5. Suhuf dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyebutkan, Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa, berdasarkan penafsiran ulama. Yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, nasihat dan pengingat, dan berita tentang perkara yang lalu, serta berita tentang surga dan neraka dan semacamnya. Akan tetapi, dia tidak boleh menggunakannya karena kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan dan pergantian, dan disusupkan dengan merubah, mengganti, mendahulukan, dan mengakhirkan, dan Allah telah mencukupkan kita dengan kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melihat ada sebagian dari kitab Taurat di tangan Umar, maka beliau marah dan berkata, "Apakah engkau masih ragu, wahai Ibnu Khattab? Aku telah membawakan kepadamu Al-Quran yang putih bersih. Seandainya Musa masih hidup, tidak ada cara lain baginya kecuali mengikuti aku." Maksudnya adalah, ini sebuah nasihat agar kita tidak mempelajari kitab-kitab agama lain, baik itu Taurat, Zabur, ataupun Injil. Jangan ada disimpan ataupun dibaca sekalipun. Perubahan yang dimasukkan ke dalamnya adalah kemungkaran dan kebatilan, atau tidak sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara selamat untuk hal itu adalah tidak boleh menggunakannya karena kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan dan pergantian. Tidak dibenarkan untuk menyimpan Taurat, Injil, atau Zabur dan membacanya. Akan tetapi, boleh jadi dibolehkan bagi orang berilmu untuk mempelajarinya untuk memberikan sanggahan terhadap musuh Islam dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta dibawakan Taurat ketika orang Yahudi mendustakan syariat rajam untuk dibacakan kepadanya, dan akhirnya mereka mengakuinya karena beliau seorang Rasul. Maksudnya adalah bahwa para ulama yang telah mengetahui syariat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas boleh jadi butuh untuk membaca Taurat atau Injil atau Zabur dengan tujuan Islami, seperti untuk membantah musuh Allah atau menjelaskan keutamaan Al-Quran serta kebenaran dan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Adapun masyarakat awam, maka tidak dibolehkan bagi mereka menggunakannya karena kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan dan pergantian.
tidak dibenarkan baginya untuk menyimpan Taurat, Injil, atau Zabur dan membacanya, karena hal tersebut berbahaya karena mungkin saja ada kebenaran yang didustakan atau kebatilan yang dibenarkan. Karena kitab-kitab itu telah dirubah dan diganti yang disusupkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan merubah, mengganti, mendahulukan, dan mengakhirkan, dan Allah telah mencukupkan kita dengan kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.